Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMP Budi Utomo kelas 7. Bagaimana kabarnya? Kemarin kita sudah melewati masa PTS semester gasal. Bagaimana hasilnya? Nah, itulah hasil dari belajar kalian selama beberapa bulan ini. Silahkan dijadikan sebagai evaluasi. Apabila nilai kalian bagus, berarti sudah sesuai dengan kerja keras kalian. Dan apabila kalian nilainya belum bagus, amal solih ditingkatkan kembali untuk bisa belajar mandiri di rumah dan lebih giat membaca. Apabila masih ada materi dari ustazah pada bab 1 yang belum bisa dipahami, silahkan WA ke ustazah, bertanya kepada ustazah. Insya Allah ustazah jawab sebisa mungkin. Nah, pada kali ini ustazah akan langsung melanjutkan materi pada bab 2. Apabila anak-anak mungkin belum memahami materi yang kemarin, nanti silahkan ditulis di Google Form yang ada di deskripsi YouTube ya. Kalian bisa masukkan saran dan materi yang belum dikuasai. Kali ini ustazah akan lanjutkan materi bab 2 yang berjudul interaksi sosial. Apa itu interaksi? Sebelumnya, kompetensi dasar yang akan dikuasai pada bab ini yaitu mengidentifikasi interaksi sebagai proses sosial, mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial, peserta didik mampu mengidentifikasi syarat-syarat interaksi sosial, dan terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor interaksi sosial. Materi interaksi sosial itu ada 4. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Kedua, syarat-syarat interaksi sosial. 3, faktor-faktor. Dan yang keempat, bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial, pengertiannya adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok. Jadi hubungan timbal balik itu adalah adanya aksi dan reaksi. Apabila saya berbicara kemudian misalnya kalian bisa memahami, itu ada aksi dan ada reaksi antara individu dengan individu, berarti satu orang dengan satu orang, atau individu dengan kelompok, satu orang dengan orang banyak, ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, itu namanya interaksi. Menurut Suryono Sukanto, ini seorang sosiolog Indonesia, interaksi sosial yaitu hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Dinamis itu berarti mengikuti perkembangan yang menyangkut hubungan antara orang per orang, orang dengan orang, antara orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Jadi kalau kalian ditanya apa itu interaksi? Interaksi itu hubungan timbal balik atau komunikasi antara orang satu dengan orang lain, antara individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, contoh mudahnya misalnya ketika kita mengikuti pengajian di kelompok masing-masing, nah, seorang mubaligh yang menyampaikan itu disebut sebagai seorang yang memberikan informasi. Kemudian para pendengar yang mengikuti pengajian itu disebut sebagai penerima pesan. Nah, di situ contohnya adalah hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok. Itu disebut interaksi. Kita lanjutkan.
Ciri-ciri interaksi sosial. Ini ada 4. Yang pertama, ada pelaku dengan jumlah lebih dari 1 orang. Jadi kalau berbicara sendiri itu tidak bisa dikatakan interaksi karena tidak ada lawan berbicara. Jadi interaksi ini syaratnya atau ciri-cirinya pelakunya lebih dari 1 orang. 2 itu sudah bisa dikatakan interaksi. 2, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, simbol itu bisa berupa ucapan atau bisa berupa gestur tubuh atau gerak tubuh, atau bisa juga dengan simbol yang lain atau bahasa isyarat. Ya. Yang ketiga, ada dimensi waktunya, masa lampau, masa kini, dan masa mendatang, yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Semisal berlangsung pada masa kini, berarti sedang terjadi, atau pada masa lampau. Jadi ada dimensi waktunya. Kemudian yang terakhir ada tujuan-tujuan tertentu. Para pelaku memiliki tujuan dalam menjalin interaksi sosial. Misalnya, di pasar terjadi interaksi antara penjual dengan pembeli. Tujuannya adalah pembeli mendapatkan suatu barang yang dibutuhkan dalam berinteraksi dengan penjual. Sementara penjual memiliki tujuan untuk menawarkan barang hingga terjual kepada pembeli dalam berinteraksi. Jadi setiap interaksi sosial itu pasti ada tujuan. Jika tidak ada tujuan, itu sama saja seperti orang ngomong sendiri. Nah, itu tidak ada tujuan. Ketika kita berbicara dengan lawan bicara, otomatis ada tujuan yang ingin kita sampaikan. Meskipun itu hanya sekedar ngobrol atau mengobrol, itu pasti ada tujuan. Ya, bisa dipahami ya anak-anakku, ciri-cirinya ada 4. Ada pelaku dengan jumlah lebih dari 1 orang, ada komunikasi antar pelaku, ada dimensi waktu, dan yang terakhir ada tujuan-tujuan tertentu. Bila salah satu dari ciri-ciri ini tidak terpenuhi, maka dikatakan interaksi itu tidak sempurna atau kurang bisa tersampaikan tujuan atau pesan yang ingin disampaikan. Berikutnya, syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Kontak itu apa? Kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain, orang satu dengan orang lain. Kontak sosial dibedakan menjadi 2, yaitu kontak sosial langsung atau kontak sosial primer dan kontak sosial tidak langsung atau kontak sosial sekunder. Nah, kontak sosial primer atau langsung merupakan hubungan timbal balik antara individu atau antar kelompok yang terjadi secara fisik atau tatap muka. Misalnya berbicara dengan lawan bicara, berjabat tangan. Nah, itu berarti kontak langsung. Misalnya pembelajaran secara tatap muka itu kontak langsung. Yang kedua, kontak sosial tidak langsung atau sekunder merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok melalui perantara seperti komunikasi melalui media seperti telepon, chatting, ataupun menyampaikan pesan lewat orang lain. Misalnya ustazah mengajar dengan via YouTube seperti ini, itu juga disebut kontak sosial tidak langsung karena ada perantara. Bisa dipahami ya anak-anakku? Semoga corona ini segera hilang dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan, entah itu ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling memengaruhi antara keduanya. Bedanya apa kontak dengan komunikasi? Kalau kontak itu sudah belum tentu komunikasi. Tapi kalau komunikasi itu sudah pasti kontak.
Jadi maksudnya apabila kontak itu belum tentu kita ingin menyampaikan pesan kepada orang lain. Tapi jika komunikasi itu tujuannya untuk menyampaikan pesan, supaya pesan yang kita sampaikan itu diterima. Begitu ya anak-anakku. Komunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi secara lisan maupun tertulis, seperti berbicara dan surat menyurat. Verbal itu lisan, dengan lisan maupun tulisan. Adapun komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau gestur tubuh, seperti menyapa teman dengan melambaikan tangan. Nah, ini ya contohnya menyapa, hai, ya, tapi tanpa kata. Misalnya melambaikan tangan. Faktor pendorong interaksi sosial. Nah, supaya interaksi itu berjalan, ada faktor-faktor pendorongnya. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Kalau kalian dengar kata imitasi, pasti bayangannya adalah imitasi itu barang tiruan. Nah, sama seperti itu. Imitasi adalah proses meniru atau mengikuti orang lain. Contohnya di sini ada seorang anak yang menggosok gigi, ya, meniru ayahnya. Apalagi tahap masa anak usia 0 sampai 3 tahun itu adalah tahap emas, di mana anak itu meniru semua perilaku yang ada di lingkungan sekitarnya. Misalnya ini seorang anak kecil memeriksa bonekanya. Nah, ini dia meniru peran dari seorang dokter. Kemudian di sini ada anak kecil, ya, ini dia mengikuti gerakan sholat ayahnya. Meniru, imitasi adalah proses meniru orang lain. Bisa dipahami ya, Nak? Kita lanjut. Yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi adalah suatu dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain. Proses identifikasi memerlukan suatu figur yang ideal bagi pelakunya. Contohnya seperti ini. Ini adalah wajah aslinya. Dia mengidolakan seorang tokoh Superman. Nah, dia merubah tampilannya, pakaiannya secara keseluruhan seperti Superman. Di sebelah kanan ada ini boneka Barbie, kemudian ada seorang wanita yang mengidolakan atau ingin menyerupai Barbie, maka dia operasi plastik, wajahnya ini bisa seperti Barbie sungguhan, kemudian rambutnya dicat putih seperti rambut Barbie, pakaiannya, kemudian kukunya, dan aksesoris yang digunakan itu seperti Barbie. Nah, ini namanya identifikasi. Bedanya apa dengan imitasi? Kalau imitasi itu hanya meniru sebagian. Kalau identifikasi ini meniru secara keseluruhan. Ada model atau figur yang diidolakan, kemudian dia ingin sama identik dengan tokoh idolanya. Jadi kalau kalian ditanya apa bedanya imitasi dan identifikasi, kalian harus tahu ya. Bedanya, kalau imitasi itu hanya meniru sebagian, entah itu gaya bicaranya saja atau meniru potongan rambutnya saja atau gestur tubuhnya. Kalau identifikasi itu meniru secara keseluruhan. Sugesti adalah suatu pendapat atau pandangan dan sikap yang diberikan pada orang lain dan diterima oleh pihak lain sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut. Nah, sugesti ini biasanya diberikan oleh seorang dokter kepada pasien, misalnya makannya yang banyak supaya nanti cepat sehat, jangan lupa obatnya diminum 3 kali sehari. Nah, secara otomatis orang yang diberikan sugesti itu menerima
sugesti yang diberikan oleh dokter sehingga diikuti. Dia makan yang banyak, minum obatnya rutin supaya cepat sembuh. Nah, di sini ada tayangan contoh dari sugesti. Pada saat momen kebersamaan kita pesan 1 es, pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya benar-benar langsung kehilangan momen kebersamaan sama sahabat-sahabat saya. Dokter sarankan, coba deh ibu pakai Sensodyne, khusus untuk gigi yang sensitif. Berkat Sensodyne, sekarang, wah, saya malah mungkin paling banyak kali itu kata teman-teman, yuk, pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih, Mas. Esnya yang banyak ya. Nah, ini contohnya adalah iklan. Iklan itu juga mengandung sugesti supaya orang yang mendengar itu tertarik untuk membeli, untuk tergiur membeli produk yang dipromosikan. Termasuk tadi di dalam tayangan ada dokter menganjurkan, dokter merekomendasikan. Nah, itu adalah kata-kata sugesti. Jadi biasanya sugesti itu diberikan oleh seorang psikolog, hipnoterapi untuk memberikan sugesti yang baik-baik kepada pasiennya. Tapi ini juga bisa disalahgunakan seperti halnya hipnotis. Nah, itu adalah bentuk sugesti yang negatif. Tapi jangan sampai disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Jadi sugesti itu bisa hampir mirip dengan motivasi, hanya saja sugesti ini sifatnya bisa diterima oleh orang lain, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh yang diberikan. Lanjut, yang keempat adalah simpati. Simpati merupakan rasa tertarik pada orang lain yang seolah-olah berada dalam keadaan orang lain yang kemudian memunculkan perasaan emosional tertentu, misalnya sedih, senang. Misalnya di sini ada seorang anak perempuan yang di situ memeluk temannya kok kelihatan sedih. Kemudian dia seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh temannya. Pupu, kamu jangan sedih ya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian di sini ada anak yang sekolah, kemudian ada beberapa anak yang di situ usianya sama, tapi mereka diberikan takdir tidak seenak anak yang bisa sekolah ini. Kemudian muncul dalam perasaan, kasihan ya, seharusnya usia mereka itu sekolah seperti kita. Tapi di situ mereka malah memulung untuk bisa makan. Tidak terpikirkan oleh anak-anak pemulung ini untuk bisa sekolah. Contohnya seperti itu. Perasaan sedih, terus ikut senang, itu namanya simpati. Seolah-olah kita bisa merasakan keadaan yang dialami oleh orang lain. Itu namanya simpati. Kemudian yang keempat, empati adalah kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain yang ditandai dengan tindakan nyata. Nah, empati ini kelanjutan dari simpati. Kalau simpati itu kan kita seolah-olah merasakan ikut mengalami yang dirasakan oleh orang lain itu. Misalnya sedih, kita merasa sedih. Tapi di empati ini diwujudkan, sedihnya itu diwujudkan dengan tindakan nyata. Misalnya di sini ada temannya sakit, jatuh kan, lututnya sakit. Nah, dia langsung selain merasa simpati, dia langsung memberikan Hansaplast untuk mengobati luka temannya. Nah, ini namanya empati. Kalau misalnya kita melihat ada temannya jatuh, tapi kita hanya kasihan ya, sebatas itu namanya simpati. Tapi kemudian kita mengambil Hansaplast, kita berikan kepadanya, diobati sekalian. Nah, itu wujud dari empati, peduli dengan tindakan nyata. Contohnya di sini adalah peduli COVID, bantuan yang diberikan kepada tenaga kesehatan. Kemudian ada santunan untuk anak yatim. Kemudian memberikan sebungkus nasi kepada tukang becak. Nah, itu wujud
empati atau peduli. Nah, ya seperti ini anak-anakku. Jadi kalau kita mampu, kita bisa memberi, ya kita sebaiknya memberi kepada yang tidak mampu. Entah itu sedikit, entah itu hanya hal yang sepele, tapi berupa bantuan itu sangat berarti. Dan apabila kita menolong orang lain, saudara kita terutama, maka kita akan ditolong oleh Allah. Ya. Empati. Kemudian lanjutnya tugas. Tugas di sini kalian kerjakan di Google Form yang ada di deskripsi. Kalian klik linknya sekaligus sebagai presensi kalian. Jadi tugas ini sebagai bentuk presensi kalian. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, berarti kalian tidak absen, tidak presensi. Oke, tugasnya sama seperti ini. Soalnya yang pertama yaitu apakah pengertian interaksi sosial? 2. Apa saja syarat yang diperlukan agar terjadi interaksi sosial? Dan yang terakhir, pada masa pandemi ini terjadi pembatasan interaksi antara orang satu dengan yang lain melalui social distancing. Sehingga salah satu dampaknya adalah tidak boleh ada kerumunan masyarakat, sekolah diliburkan, pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh. Nah, menurut kalian, apakah yang kita lakukan dengan pembelajaran jarak jauh ini masih bisa dikatakan sebagai interaksi sosial? Berikan penjelasanmu. Jangan lupa ya, Nah, dikerjakan. Ustazah tunggu sampai pukul 24.00. Bagi kalian yang tidak mengerjakan, pasti ada konsekuensinya, ya. Ya, sekian dari Ustazah. Apabila ada penjelasan yang kalian belum paham, silahkan bertanya kepada Ustazah melalui WA Japri ya, melalui WA pribadi ya. Oke, saya tunggu pertanyaannya apabila kalian belum paham. Dan sekian penjelasan dari Ustazah. Banyak salahnya mohon maaf. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.